Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dalam program yang diberkati Tuhan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Pakat Bertumbuh Bersama. Hari ini kita masuk ke dalam episode ke-54. Kita akan membahas Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat 23. Saya akan bacakan bagi kita. Mazmur Asaf, yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Dia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau, bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkaulah yang membenci teguran, dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia, dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan korban syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan dari Mazmur pasal 50 ini adalah ibadah yang sejati. Mazmur 50, Bapak Ibu Saudara, mencatat penilaian Tuhan terhadap ibadah umatnya. Saya pelajarin di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menilai umatnya melakukan ibadah mereka tanpa pengenalan yang benar akan Allah, yaitu apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah tidak kehendaki atau Allah tidak berkenan. Allah tidak berkenan pada persembahan korban mereka karena mereka salah mengerti tentang Allah. Kalau kita lihat dalam ayat 8 sampai ayat 13. Orang-orang Israel menganggap sepertinya Allah membutuhkan korban untuk memuaskan diri Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama, dan Tuhan juga sampaikan lewat Mazmur 50 ini, bahwa persembahan mereka, apa yang mereka berikan dalam persembahan mereka itu adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan semuanya. Dan Allah menyampaikan bahwa yang Allah kehendaki adalah persembahan syukur. Kalau kita lihat di dalam ayat 14 sampai 15. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, mereka atau orang Israel ini bersyukur karena kebaikan dan pertolongan Allah. Jadi persembahan yang mereka berikan, korban yang mereka berikan, karena
dasar mereka mengetahui bahwa Allah baik bagi mereka dan mereka bersyukur atas segala kebaikan Allah. Dan saya percaya ketika mereka dasarnya memberi karena kebaikan Allah, pasti persembahan mereka diterima oleh Allah. Dan ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, Allah tidak berkenan kepada persembahan mereka karena motivasi mereka dalam membawa korban itu salah. Mereka seakan-akan menganggap ibadah korban mereka menutup mata Allah dari perbuatan dosa mereka. Celaan yang keras ya, kalau kita lihat tadi di dalam Mazmur 50 ini kepada umat yang hidupnya jauh dari kebenaran dan keadilan, ayat 18 sampai 20. Sehari-harinya mereka seakan-akan bergaul dengan Allah dan firman-Nya, tetapi sebenarnya mereka memberontak kepada Allah itu sendiri. Ayat 16 sampai ayat ke-17. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita pelajari dari Mazmur 50 ini? Pelajarannya adalah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, ibadah sejati keluar dari hati yang bersyukur karena telah mengalami kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan lewat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yang mengampuni segala dosa kita dan memberikan kepastian keselamatan kepada kita, bukan karena kita layak menerimanya, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ibadah sejati diwujudkan bukan sekedar persembahan korban atau persembahan uang atau harta atau waktu kita, tetapi berupa perubahan hidup yang semakin kudus, semakin benar, semakin adil, semakin memuliakan nama Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak melakukan hal ini, Bapak Ibu, teguran Tuhan yang keras atau peringatan Tuhan yang keras, kalau kita lihat di dalam ayat 21 sampai 22 dikatakan, itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Ini teguran Tuhan yang keras ketika kita salah di dalam beribadah. Dan ketika kita benar dalam beribadah, ada janji berkat Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini, Bapak Saudara, memberkatin kita. Mari kita melakukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kita kejar perkenanan Tuhan. Kita ibadah karena kita telah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Kita ibadah, Bapak Ibu Saudara, dengan menunjukkan perubahan hidup yang semakin hari semakin memuliakan Tuhan, semakin hari semakin kudus. Kiranya firman Tuhan memberkatin kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa. Taruh tangan kananmu di dadamu, mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa kami diminta Tuhan memiliki ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Ibadah yang sejati adalah kami hidup seturut firman Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi umat-Mu yang menaruh tangan kanan mereka di dada mereka, tanda mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, jamah dan lawat mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang memiliki masalah Tuhan buka jalan, mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, mereka yang membutuhkan jodoh Tuhan berikan jodoh yang terbaik, mereka yang menantikan anak dan keturunan Tuhan berikan dalam pernikahan mereka. Bahkan mereka yang berdosa Tuhan angkat dan ampuni, lepaskan dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa untuk syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa, percaya kita alami segala kebaikan dan kemurahan Tuhan.
mujizat Tuhan setiap hari kita alami. Tetap semangat, tetap sukacita, salam sepakat.